Pemilihan umum tidak hanya jadi persaingan politik antara pesertanya baik di level eksekutif maupun legislatif. Pemilu juga jadi pertarungan informasi dan data, namun sayangnya kerap dilakukan dengan cara yang tak elok. Salah satunya dengan menyebar berita bohong alias hoax. Ada banyak hoax yang mewarnai pemilu 2019 sekaligus menjadi pelajaran agar dapat diantisipasi pada pemilu 2024 nanti. Apakah Anda masih ingat dengan foto wajah lebam-lebam aktivis Ratna Sarumpait? Mulanya, ia mengaku menjadi korban penganiayaan hingga muncul berbagai narasi terkait politik jelang pemilu 2019 lalu. Namun kemudian belakangan diketahui bahwa lebam-lebam itu bukan karena dianiaya, melainkan karena dampak dari operasi plastik. Ratna Sarumpait pun mengakui bahwa dirinya telah membuat hoax alias berita palsu dan berujung vonis 2 tahun penjara. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat bahwa berita hoax Ratna Sarumpait adalah satu dari 1.400 hoax terkait pemilu di tahun 2019 lalu. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 silam menjadi salah satu pemilihan umum paling brutal dan fenomenal dalam sejarah demokrasi Indonesia. Salah satunya karena diwarnai ribuan berita hoax. Hingga kini, sejumlah warga Jakarta masih ingat hoaks apa saja yang mewarnai pemilu 2019 lalu. Karena aku pengguna sosial media, jadi aku waktu itu kayak lihat ada yang bikin video gitu, nyebarin video kalau misalnya pas bagian pemilu itu ada kertas yang udah dibolongin gitu. Itu ya kayaknya Ratna Sarumpait ya. Itu aja sih yang waktu itu yang paling diingat karena itu paling hype kayaknya waktu itu berita hoaxnya. Saat itu, berita-berita palsu diproduksi pihak tak bertanggung jawab untuk menjatuhkan reputasi kandidat yang tengah berkontestasi, para pendukungnya, pemerintah, dan termasuk penyelenggara pemilu. Dampaknya pun tak main-main. Pasca pengumuman hasil pemilu gitu ya, itu terjadi demo besar di Jakarta dan juga di beberapa tempat sampai ada kerusuhan, sampai ada yang meninggal dunia. Itu ada korelasinya dengan hoax-hoax yang beredar pada waktu itu yang mencoba untuk mengadu domba antara masyarakat dengan penyelenggara pemilu, antara satu elemen masyarakat dengan elemen yang lain. Karena waktu itu praktis hampir 60% hoax itu yang beredar itu sudah dominasi dengan isu-isu politik. Yang dilaksanakan kan oleh Kominfo adalah dengan melakukan stempel hoax. Jadi kita mencari sumber atau data yang untuk mengcounter itu, faktanya di lapangan seperti apa, baru kita rilis hoax sehingga supaya tidak jadi bola liar. Artinya ketika masyarakat ingin mengecek misalnya apakah itu hoax atau tidak, mereka bisa melihat misalnya rilis hoax dari Kominfo sehingga mereka lihat ini hoax gitu kan. Karena yang menjadi kesulitan masyarakat ini kan bercampur antara hoax dengan berita yang fakta bercampur. Kini, tahapan pemilihan umum tahun 2024 sudah dimulai. Akan tetapi isi pemilu diwarnai hoaks masih menghantui. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sepanjang Januari hingga Oktober 2023 saja, sudah ada 86 berita bohong mengenai pemilu tahun depan. Sementara itu Mafindo memprediksi, hoaks pada pemilu mendatang bakal didominasi berita hoaks berupa video. 2019 itu hoax itu bentuknya paling banyak adalah foto. Jadi 40% lebih itu adalah foto, entah itu fotonya asli dengan caption yang menyesatkan atau juga bisa jadi fotonya di edit ya, dimodifikasi. Nah, 2024 ini yang kita lihat adalah itu kenaikan yang sangat drastis konten hoax itu berupa video. Jadi bukan lagi foto masih ada, tetapi yang paling dominan itu adalah video-video. Nah, video-video itu ada beberapa jenis, tapi yang paling populer itu adalah ketika misalnya ada konten-konten video-video yang resmi, dipotong-potong, dijadikan satu, suaranya diganti dengan text to speech gitu ya. Teksnya dari mana? Itu narasi-narasi dari media abal-abal biasanya. Kemudian ditambah dengan judul yang sensasional, yang membuat kita emosi, ditambah juga gambar sampulnya ya, thumbnailnya itu thumbnail yang sangat-sangat membuat kita
jadi ingin marah gitu. Dari pertengahan tahun 2022 sampai sekarang, itu ada sekitar 90 kanal penyebar hoax dari berbagai platform dengan total view lebih dari 1 miliar. Lantas apa yang bisa kita lakukan agar tidak jadi korban berita hoax pada masa pemilu ini? Pertama, jangan termakan judul berita yang bombastis dan provokatif. Kemudian pastikan berita dirilis oleh sumber yang valid, salah satunya dari media jurnalistik arus utama. Langkah selanjutnya, Anda dapat melakukan pemeriksaan fakta, salah satunya melalui fitur isu hoax di situs Kominfo. Atau Anda pun bisa mengecek kebenaran fakta sebuah berita melalui forum di aplikasi percakapan seperti grup WhatsApp Kalimasada, Mavindo di nomor 0859 21 600 500.